Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dan kita akan beribadah bersama-sama di bulan yang baru, di minggu pertama ini. Kita akan masuk dalam waktu teduh sejenak. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Bapa. Engkau sudah menolong setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh memasuki bulan yang baru. Untuk kami boleh tetap senantiasa bisa beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat-berkat Tuhan. Melalui keluarga kami, melalui anak-anak kami Tuhan. Melalui suami kami, istri kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah pelihara Tuhan di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk kami boleh beribadah kembali kepada Tuhan. Menaikkan setiap ucapan syukur kami kepada Tuhan. Dan biarlah setiap kami ya Bapa, boleh membuka hati kami. Dan kami boleh menerima sukacita yang daripada Tuhan itu sendiri. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang boleh mempersiapkan masing-masing kami Tuhan. Sehingga setiap pujian, ucapan syukur kami Tuhan, itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Kami menyerahkan ibadah ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Bapa. Biarlah Tuhan yang pimpin. Baik itu juga hamba-Mu yang pemain musik. Baik itu juga untuk hamba-Mu yang WL singer Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong dan ibadah ini boleh menjadi ibadah yang sejati di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Berilah hormat padamu. Berilah hormat padamu. Berilah hormat pada Allah. Berilah hormat padamu. Patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat. Puji Allah segala bangsa. Puji Allah yang tertinggi. Puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padamu, berilah hormat padamu. Mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya. Mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat pertama sampai dengan 9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jemaat disilahkan duduk. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Kristus, tentu di dalam perjalanan hidup kita selama 1 bulan ini, ada banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan juga di dalam minggu ini. Oleh sebab itu, marilah kita secara pribadi datang kepada Tuhan, memohon pengampunan Tuhan, memohon belas kasihannya. Kita akan berdoa secara pribadi. Doa pribadi dimulai. Ya Bapa yang kami kasihi dan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk belas kasih-Mu, untuk pengampunan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih jika kami mengaku segala dosa kami, maka Engkau Allah yang setia dan adil. Oleh sebab itu, biarlah Engkau memimpin perjalanan hidup kami, secara khusus memasuki bulan yang baru ini, di dalam minggu ini. Bimbing tolonglah kami, supaya melalui kehidupan kami, melalui sikap dan perbuatan kami, Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuntun sertailah kami Tuhan, di dalam seluruh aktivitas kami. Kami percaya Roh-Mu yang kudus dan kebenaran firman-Mu akan terus hari demi hari memimpin setiap langkah hidup kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan dan hidup yang memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan dosa, terima kasih untuk belas kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, demi Yesus yang mengasihi kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengarkan berita pengampunan dosa yang terambil di dalam Kolose pasal 1 ayat 13 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Oleh sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri
dengan saling mengampuni serta turut mengambil bagian di dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca petunjuk hidup baru yang terambil di dalam Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan 12. Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Amin. Jemaat, kami silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kudus Tuhan, Kau Allah yang Maha Kuasa. Kau kami puji Tuhan di setiap pagi hari. Suci, suci, suci. Suci, suci. Suci Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Katakan suci, suci, suci. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya, bahkan segenap malaikat. Segenap malaikat sujud menyembahmu, sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagimu Tuhan, segala pujian bagimu, segenap nafasmu yang
adalah Allah Tritunggal Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, bersorak-sorai, bersuka cita Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tetap bangkit berdiri. Bapak Ibu bisa salam kanan kiri, katakan bahwa Tuhan adalah tempat benteng kita. Amin. Kita bersama-sama bertepuk tangan. Kau adalah Tuhan terang kami Bapa. Kau penuntun setiap hidup kami Tuhan. Satu hal yang kupinta, satu hal yang kupinta, ini yang kuingini, berada dekatmu, saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku tahu, ini yang kuingini, menikmati kasih di dalam anugerahmu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada aku takut, tiada aku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Benar Tuhan, bersama denganmu Tuhan, kami tidak merasa gentar. Satu hal yang kupinta, ini yang kuingini, berada dekatmu, saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku tahu, ini yang kuingini, menikmati kasih di dalam anugerahmu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada aku takut, tiada aku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada aku takut, tiada aku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Amin. Bersama dengan Dia kita tetap percaya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kita akan bermazmur bersama-sama. Kita akan buka di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat 7 sampai 14. Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-7 sampai dengan 14. Kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku.
Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kaulah satu-satunya juru selamat dalam hidup kami Tuhan. Kau hadir bersama-sama dengan kami dan Kau menjadi terang bagi setiap hidup kami. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Engkaulah juru Yesus, Kaulah juru selamat. selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kita pujikan bersama-sama. Firman jadi manusia, Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kita semua bangkit berdiri, katakan, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap Wah, Yesus, Kaulah juru selamat kami. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Bapak Ibu sidang jemaat, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur bahwa hari ini kami bisa
diperkenankan Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan bukan hanya memelihara kehidupan jasmani kami, tetapi juga Tuhan senantiasa menolong kami supaya hidup rohani kami juga terus bertumbuh memuliakan Tuhan. Dan oleh sebab itu, biarlah Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, memberkati kami semua yang mendengarkan. Kuduskan hamba-Mu, biarlah Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan, dan biarlah Roh Kudus bekerja, menolong, memberkati kami semua, sehingga kami bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Kristus. Kita bersyukur bahwa kita sudah melalui 1 bulan dalam perjalanan hidup kita. Ada banyak suka dan duka, pergumulan demi pergumulan yang kadangkala kita sulit untuk ungkapkan kepada yang lain. Tetapi kita bisa datang kepada Tuhan berlutut, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan sebagai suami, sebagai istri, sebagai pemuda-pemudi, anak di tengah-tengah hidup rumah tangga kita. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan baik dan setia, dan Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Maka pada pagi hari ini, di dalam menjalani hidup kita pada minggu ini, di dalam menjalani hidup kita pada bulan yang baru ini, tema firman Tuhan yaitu perlindungan Allah terhadap miliknya. Perlindungan Allah terhadap miliknya. Firman Tuhan terambil di dalam Ulangan pasal 32 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Didapatinya di suatu negeri di padang gurun di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Saya ulangi sekali lagi. Didapatinya di suatu negeri di padang gurun di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Saudaraku yang dikasihi Kristus, di dalam kalender gerejawi minggu ini disebut dengan Minggu Trinitas atau Tritunggal, Trinity Sunday, yaitu hari Minggu pertama masa pertumbuhan yang akan kita jalani selama 20 minggu ke depannya. Artinya bagaimana peranan Allah Tritunggal dalam kehidupan orang percaya yang berkarya melalui kuasa Roh Kudus dan firman-Nya, sehingga kita dapat mengenal Dia dengan benar, semakin mengasihi Dia, memiliki relasi yang intim dengan Dia, dapat berdiri teguh dan bertumbuh di tengah-tengah berbagai tantangan hidup kita sesuai dengan kebenaran firman-Nya, sehingga kita bisa menjadi serupa dengan Dia dan tetap melayani, memuliakan Dia dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Kristus, melalui kitab Ulangan, Alkitab mencatat bahwa Musa adalah seorang pemimpin yang memiliki kelembutan hati. Itu bisa kita lihat di dalam Bilangan pasal 12 ayat 3. Kelembutan hati Musa benar-benar diuji saat ia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Sepanjang perjalanan 40 tahun di padang gurun, Musa harus menghadapi penderitaan yang datang silih berganti, termasuk berhadapan dengan umat Israel yang tegar tengkuk, yang tak henti-hentinya protes, mengomel, dan bersungut-sungut. Ini bisa kita lihat juga di dalam Keluaran 26 ayat 3. Namun demikian, Musa tetap mampu menjaga sikap hatinya dan dia tidak mengeluh kepada Tuhan. Justru dia bersyukur kepada Tuhan karena Musa mampu melihat hal yang positif di balik masalah yang ada. Musa sadar
bahwa penderitaan merupakan cara yang dipakai Tuhan untuk mendidik umatnya. Saudaraku, penderitaan yang diizinkan Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Tak perlu takut karena tangannya yang kuat siap untuk menopang saudara dan saya. Di dalam ayat 9, di dalam Ulangan pasal 32 ayat 9 berkata, tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Ayat ini membawa kebenaran yang sangat indah dan mengembirakan. Allah tidak mengambil dunia sebagai bagiannya, sebagai warisannya, tetapi umatnya, karena dunia akan hancur lebur. Dalam kekekalan Allah lebih dahulu berkata di dalam Amsal pasal 8 ayat 31, anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Di dalam Maliaki 3 ayat 17, Tuhan menyebutnya sebagai harta kesayangan. Kita adalah benar-benar kesayangan. Sehingga manifestasi tertinggi dari kasih Allah itu bukan diberikan kepada ciptaan alam semesta ini, tetapi pemberian yang terbesar dilimpahkannya kepada saudara dan saya. Tempat kudus di surga dipersiapkan dan disediakan bagi saudara dan saya. Saudaraku, sungguh ajaib bahwa kita adalah bagian Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita ada 4 hal penting yang Allah lakukan kepada umatnya yang membuat kita tetap bersuka cita di dalam situasi apapun yang kita alami. Situasi yang kita alami saat ini bukanlah situasi yang gampang. Banyak yang mengalami penderitaan, kesulitan, bukan hanya karena pekerjaan yang dipotong gajinya atau di PHK atau apapun. Kita mengalami kesulitan sebagai pengusaha, mengalami kesulitan bagaimana mengelola pekerjaannya, perusahaannya dengan baik di tengah-tengah situasi ini. Sebagai pelajar kita juga mengalami kesulitan karena kita melihat bahwa situasi ini membawa setiap pribadi, setiap keluarga, setiap kelompok itu mengalami kesulitan yang begitu berat. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ada 4 hal penting yang Allah lakukan kepada umatnya di tengah-tengah situasi yang saudara dan saya sedang alami. Yang pertama, saudaraku, firman Tuhan berkata, Tuhan mendapatinya. Jadi ketika Allah menciptakan dunia dan segala isinya, semua berada sungguh amat baik. Bahwa dunia dan manusia diciptakan oleh keseluruhan Trinitas. Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dalam tindakan penciptaan tidak ada sarana eksternal yang terlibat. Hanya firman Allah yang memiliki kuasa untuk menciptakan dan bertindak dari dirinya sendiri. Tetapi kejatuhan manusia yang menyelinap di antara ciptaan dan sang pencipta dan menyebabkan kejatuhan manusia mengalami keterasingan dan keterpisahan dengan sang pencipta. Masalah yang terbesar di dalam hidup kita bahwa kita adalah orang berdosa. Kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Iblis menjadi penguasa bagi hidup kita. Itu menjadi masalah bagi kita karena Allah membenci dosa. Dan dosa menyebabkan keterasingan dan keterpisahan dengan sang pencipta. Oleh sebab itulah di dalam Ulangan pasal 32 ayat 10 dikatakan, didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun.
Saudaraku yang dikasihi Kristus, perkataan mendapati itu berkaitan dengan mencari. Kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat manusia tidak mungkin mencari Allah, justru memusuhi Allah. Di sini kita melihat betapa ajaib dan luar biasanya anugerah Allah dalam kehidupan kita sebagai orang berdosa. Tidak seorang pun bisa mencari Allah di dalam keberdosaan kita. Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaannya. Di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut. Kata mendapati tidak hanya mencari, tetapi mendapati di sini berarti adanya tindakan Allah di dalam kasih-Nya yang agung, di mana Allah yang agung itu menjadi pencari yang menetapkan hatinya pada manusia yang telah dijadikan sebagai penerima kemurahan hatinya. Saudaraku, Allah mencari, Allah menetapkan hatinya mencari Adam setelah jatuh di dalam dosa. Di manakah engkau? Tuhan berkata kepada Adam ketika Adam jatuh di dalam dosa. Kepada Abraham, sehingga dia mencari dan mendapatinya di tengah penyembahan berhala di Ur Kasdim. Allah membawa Abraham keluar dari tempat penyembahan berhala. Kepada Yakub, sehingga dia mencari dan mendapatinya sebagai pelarian yang menghindari balas dendam saudaranya ketika ia tertidur di suatu tempat di udara terbuka. Dia juga mencari Musa. Allah mengasihi dengan hati yang tidak berkesudahan. Dia mencari dan menemukannya di Midian, di seberang padang gurun. Allah mencari, Allah mendapatinya. Dalam Roma 10 ayat 20 dikatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Saudara, perkataan ini di suatu negeri, perkataan didapatinya di suatu negeri, di padang gurun, menunjukkan ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama adalah kondisi manusia di tengah-tengah padang yang tandus dan auman padang berantara. Saudaraku, kondisi manusia bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Manusia diibaratkan seperti tinggal di padang gurun di tengah-tengah auman padang berantara. Itu mengingatkan kita bahwa kondisi manusia, bahwa segala sesuatu adalah sia-sia dan usaha menjaring angin. Di mana kita berada, berasa mengalami penderitaan, kepedihan, tidak ada kepuasan, tidak ada ketenangan, penuh penderitaan dan sebagainya. Benarkah dunia seperti perkataan ketandusan dan auman padang berantara bagi saudara? Hari ini banyak keluarga seolah-olah hidupnya di padang berantara. Hidup yang tidak ada kepastian. Hidup yang penuh dengan penderitaan. Hidup yang mengalami kesusahan hari demi hari. Tangisan demi tangisan. Kita bisa berkata, bagaimana dengan masa depan suamiku, istri dan anak-anakku? Bagaimana dengan masa depan pekerjaanku? Ada keluarga yang saya tahu merintis usaha bisnisnya lebih 20 tahun. Tapi sekarang harus tutup.
dan dia harus memulai sesuatu yang baru lagi. Ada orang yang mengalami berbagai kesulitan pada saat ini, saudara. Kita seakan-akan ada di padang belantara, di padang gurun. Kita sedang mengalami kesusahan, mengalami penderitaan. Beberapa hari yang lalu kita melihat juga baik di dalam media sosial maupun di mana-mana, kita melihat ada yang tidak bisa memberangkatkan atau mengemumikan jenazah orang yang dia kasihi karena terkena COVID. Dia hanya bisa melihat dari jauh dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saudaraku yang dikasihi Kristus, ini yang pertama, bahwa manusia berada di dalam kondisi di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Kedua, Allah yang datang mendapati miliknya dan menyatakan dirinya pada saudara. Dia yang menanamkan di dalam jiwa manusia suatu kesadaran akan keagungannya yang luar biasa, kuasanya yang mengagumkan, kekudusannya yang tak terlukiskan, kasihnya yang menakjubkan. Saudara, bukan hanya Allah mendapati, tapi juga Allah yang menyatakan dirinya pada saudara. Dia yang menanamkan kesadaran kepada saudara bahwa hidup ini membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Di dalam Yohanes 5:17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi saudaraku, perkataan didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, itu juga menunjukkan bahwa Allah bukan hanya mencari, tetapi juga Allah menyatakan dirinya pada manusia. Dia yang menanamkan di dalam jiwa manusia suatu kesadaran akan keagungannya yang luar biasa, kesadaran akan kuasanya yang mengagumkan, kesadaran akan kekudusannya yang tak terlukiskan, kesadaran kepada saudara tentang kasihnya yang menakjubkan itu. Dan ketiga, Allah bukan hanya datang dan menyatakan dirinya kepada saudara, tetapi juga dia telah memberi saudara pemahaman tentang diri saudara, bahwa saudara adalah orang berdosa yang memerlukan anugerahnya. Jadi ketika Allah menyatakan dirinya kepada Abraham, Abraham berkata, aku debu, aku abu, aku debu dan abu. Kejadian pasal 18 ayat 27. Ketika Allah menyatakan dirinya kepada Yesaya, Nabi Yesaya berkata, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Yesaya pasal 6 ayat 5. Ketika dia menyatakan dirinya kepada Ayub, Ayub berkata, aku membenci diriku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub pasal 42 ayat 6. Jadi saudaraku, kalau kita melihat di sini, perkataan didapatinya di satu negeri di padang gurun menunjukkan hal yang ketiga adalah bahwa Allah yang menanamkan kesadaran bahwa di dalam diri saudara, saudara adalah orang yang berdosa. Saudara tidak mampu untuk bisa bersekutu dengan Tuhan dengan kekuatan saudara. Ada kesadaran di dalam diri saudara melalui pertolongan Roh Kudus bahwa saudara adalah orang yang berdosa, yang tidak berdaya, membutuhkan anugerah Tuhan. Dan disitulah Roh Kudus menuntun hidup kita. Bukan hanya supaya kita sadar bahwa kita orang berdosa, tapi kita sadar bahwa kita membutuhkan anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Saudaraku,
Yang kedua, Tuhan memimpin umatnya. Allah bukan hanya mendapati kita, tetapi juga memimpin hidup kita. Allah memimpin para pendosa menuju kepada Kristus untuk menerima anugerah keselamatan, untuk menerima pengampunan dosa. Yohanes pasal 6 ayat 44 berkata, tidak seorang pun datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi Allah memimpin saudara untuk datang kepada Kristus, untuk menerima anugerah keselamatan dan pengampunan dosa. Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Allah memimpin kita kepada kebenaran. Karena dengan kemampuan kita sendiri, kita tidak mampu menemukan ataupun menerima kebenaran itu. Sebab itulah kita harus dipimpin oleh Dia menuju kebenaran itu. Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, Tuhan Yesus menyatakan, apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi saudaraku yang dikasihi Kristus, Allah juga memimpin kita di dalam pemeliharaannya, sehingga kita mampu berjalan selangkah demi selangkah dalam kehidupan dunia yang penuh dengan tantangan dan kesulitan ini. Dunia yang penuh dengan kegelapan. Dan dengan kasih-Nya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Mazmur 37 ayat 23. Dan yang ketiga saudara, Allah mengajar umatnya. Ia mengajar umatnya dengan kemurahan yang besar melalui Roh Kudus dan firman-Nya. Di dalam Mazmur 119 ayat 98 berkata, perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Di dalam ayat 98 dikatakan, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Dan di dalam Mazmur 119 ayat 105 katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudaraku yang dikasihi Kristus, perlindungan Allah terhadap miliknya, Dia bukan hanya mendapati kita, Dia bukan hanya memimpin umatnya, tetapi juga Allah mengajar umatnya. Bersyukurlah di tengah-tengah badai epidemi COVID-19 ini, Dia tetap memimpin kita, mengajar kita, sehingga hari demi hari di tengah kesulitan, masalah-masalah yang terjadi, yang kadangkala kita sulit untuk ungkapkan kepada orang lain, tetapi Roh Kudus menuntun setiap langkah hidup kita. Firman-Nya menuntun setiap langkah hidup kita, sehingga kita bisa berjalan selangkah demi selangkah menghadapi setiap tantangan ini. Saya percaya saudara, sebesar apapun badai ini, saudara dan saya akan lebih daripada pemenang. Kita akan bisa lalui semua ini, karena kita tahu Dia bukan hanya mendapati kita, Dia bukan hanya memimpin kita, Dia mengajar kita bagaimana kita bisa melangkah ke depan di tengah-tengah kesulitan ini. Percayakah saudara bahwa Allah mengajar hidup saudara melalui kebenaran firman-Nya, mengajar hidup rumah tangga saudara, anak-anak saudara. Oleh sebab itu, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya. Oleh sebab itu, setiap pagi kita bangun, kita mencari kebenaran firman Tuhan, dan kita berdoa dan berkata, Roh Kudus pimpinlah hidupku hari ini. Roh Kudus tolonglah saya pada hari ini. Apa yang harus saya lakukan? Dan yang keempat,
Allah menjaga umatnya. Tidak ada keadaan yang mampu menjauhkan orang percaya dari jangkauan pemeliharaan Allah. Tidak ada perubahan yang dapat mengubah atau mempengaruhi kepastian Allah. Kekayaan dapat menjerat. Kemiskinan dapat membuat orang tidak memiliki apa-apa. Sakit penyakit dapat membuat kita menderita dan susah. Iblis dapat mencobai. Kebobrokan batinia mungkin sangat mengganggu. Tetapi tidak satupun yang dapat menghancurkan atau mendatangkan kehancuran pada satupun domba milik Kristus. Saudaraku, ini yang harus kita lihat. Bahwa Allah berdaulat untuk menjaga umatnya. Kita bisa hadapi sama-sama kesulitan, sama-sama penderitaan, sama-sama kesakitan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi ingat satu hal, saudara. Dia menjaga umatnya. Allah senantiasa melindungi umatnya. Sebagaimana dikatakan dalam Ulangan pasal 32 ayat 10 tadi. Dia menjaganya sebagai biji matanya. Dijaganya sebagai biji matanya. Di dalam Mazmur 37 ayat 28 dikatakan, dia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihnya. Sampai selama-lamanya mereka akan dipelihara oleh Tuhan. Saudara, bukankah juga di dalam Mazmur 121 ayat 5 sampai dengan 8 firman Tuhan berkata, Tuhan adalah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Hari ini kita memasuki bulan yang baru. Percayalah, dia akan menjaga saudara sampai selama-lamanya. Mari kita memasuki bulan yang baru ini dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mendapati saya. Engkau yang mengambil saya dari hidup yang penuh dengan dosa. Engkau yang memberikan kesadaran dalam hidup saya bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini tidak ada artinya. Dan Engkau datang dengan hati yang hancur, mengakui bahwa engkau adalah orang yang berdosa dan meminta Tuhan mengampuni engkau dari segala dosamu. Dan bersyukurlah saudara, dia bukan hanya menyucikan engkau dari segala dosamu, dia bukan hanya melepaskan engkau dari segala dosamu, tapi dia memimpin setiap langkah hidupmu. Hari demi hari dia memimpin engkau, dan dia mengajar engkau melalui firman-Nya, melalui Roh Kudus. Dalam perjalanan hidupmu sekarang memang ada tantangan, ada kesulitan, ada penderitaan, ada masalah-masalah yang terjadi. Tapi mari kita bersyukur bahwa Allah yang engkau sembah di dalam Yesus Kristus, dia menjaga engkau. Dia tidak membiarkan ke engkau. Dia adalah penjagamu. Dia adalah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Dia akan terus menjaga dan memelihara engkau, rumah tanggamu, anak-anakmu. Dia akan jaga dan pelihara. Oleh sebab itu saudara-saudara di dalam Kristus Yesus, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diingatkan dan dikuatkan untuk senantiasa di dalam segala kondisi apapun yang sedang kita alami dan yang akan kita alami, kita tetap setia dan tetap memuliakan Dia, memuji dan memuliakan Allah Tritunggal, karena Dia yang mendapati kita, Dia yang memimpin kita, Dia yang mengajar dan melindungi saudara dan saya. Selamat menjalani bulan yang baru. Percayalah,
perlindungan Allah ada terhadap miliknya, yaitu saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa ada perlindungan Allah terhadap miliknya. Terima kasih Bapa bahwa Engkau akan terus melindungi kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah yang mendapati kami. Engkau memimpin, mengajar, menjaga, melindungi kami, sehingga kami percaya di dalam bulan yang baru kami akan tetap bisa setia dan memuliakan Engkau. Kami berdoa untuk bangsa kami. Biarlah Engkau memimpin dan memberkati bangsa kami. Engkau memimpin di tengah-tengah situasi kondisi yang sangat mencekam, yang membuat kami menderita, mengalami kesusahan. Biarlah Tuhan terus berkarya, menolong kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Ibu Susana yang berulang tahun pada tanggal 1 Juni. Begitu juga untuk Kesia Yunike, cucu Ibu Slamet yang berulang tahun pada tanggal 1 Juni. Kami juga berdoa untuk Ibu Mayang yang berulang tahun pada tanggal 5 Juni. Saudari Gayatri yang berulang tahun pada tanggal 5 Juni. Dan Ibu Wahyuni yang berulang tahun pada tanggal 6 Juni. Pimpin, sertailah mereka Tuhan. Tolonglah mereka supaya mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan, tetap setia dan memuliakan Tuhan di dalam perjalanan hidup mereka di tahun-tahun yang ada ke depan. Memberkati gerejamu di tengah-tengah situasi kondisi ini, supaya kami tetap setia melayani Tuhan dan memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, dengarkan doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat, kita akan memberikan persembahan. Kita akan membaca firman Tuhan sebagai pengantar untuk persembahan yang akan kita berikan, terambil di dalam 1 Korintus 9 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Mari kita memberikan persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan.
Bapak Ibu sidang jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan yang baru kita berikan. Kami bersyukur Tuhan, selama 1 bulan kami menjalani hidup kami dengan berbagai masalah yang terjadi, tetapi anugerah Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami, baik di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan hari lepas hari. Oleh sebab itu, Engkau memberkati persembahan syukur yang kami sudah berikan sebagai tanda sukacita kami, betapa Allah yang berdaulat itu senantiasa peduli dan tidak pernah meninggalkan kami. Berkatilah persembahan yang sudah kami berikan, biarlah ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati kehidupan kami, pekerjaan kami di dalam menjalani bulan ini, supaya segala sesuatu bisa kami berikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Dikau Bapa, demi Yesus yang mengasihi kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Jemaat, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagaimana diucapkan oleh umat Tuhan di muka bumi ini. Pengakuan iman dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nyanyian jemaat. Kini kami
doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Kristus, hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam menjalani bulan yang baru sampai Maranatha. Haleluya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, silakan duduk saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati kita.